وقال رضي الله عنه ونفعنا Allah بعلومه في الدارين amin. Sampai di mana Imam Ahmad bin Idrus As-Segaf Qala radhiyallahu anhu, di antara mereka, maksudnya di antara mereka guru-gurunya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Sayyid Al-Hasib Al-Kashif Ahmad bin Idrus bin Syekh Al-Arif Billah Abdullah bin Ali Sahibul Wahad bin Ali bin Hasan bin Syekh Ali bin Abu Bakar As-Segaf. Beliau adalah sosok yang menakjubkan. Sifat rendah hatinya dalam menuntut ilmu, meski dari orang yang sudah sepantasnya menimba ilmu dari beliau. Beliau lahir di kota Tarim dan tumbuh di sana. Sejak kecil beliau telah hafal Al-Quran dan memulai menuntut ilmu dengan membaca kitab Bidayatul Hidayah pada guru kami Habib Abdullah Al-Haddad. Sejak masa kanak-kanak beliau sudah memiliki ikatan yang sangat kuat dengan guru kami ini. Ayah beliau Sayyid Al-Idrus adalah sosok yang berbudi pekerti mulia. Oh, jadi muridnya Habib Abdullah Haddad ini, bukan gurunya. Suka membagikan makanan dan dermawan kepada kalangan khusus maupun umum. Asalnya dari Yaman, kemudian datang ke Tarim. Di sana ia menikah dengan ibunya Sayyid Ahmad ini, seorang wanita dari keluarga Bahsin As-Segaf. Sekarang keluarga Bahsin ini jarang ada lagi di Indonesia, ini cuma ada di Palembang saja, yang dikenal dengan sebutan keluarga Al-Fakisi karena kakek mereka sangat rendah hati. Setelah itu kembali lagi ke Yaman, dan pada kali yang kedua kedatangannya ke kota Tarim, saat itu Sayyid Ahmad telah berusia agil baligh atau lebih sedikit, yang mengajaknya ke Yaman. Di sana Sayyid Ahmad mendapatkan pendidikan langsung dari sang ayah hingga Sayyid Idrus meninggal. Setelah itu kedudukannya di daerah Wahad digantikan oleh Sayyid Ahmad dengan sebaik-baiknya. Beliau mengikuti jejak ayahnya dalam memuliakan tamu dan membagi-bagikan makanan hingga kekayaan beliau habis. Bahkan beliau terikat hutang piutang yang banyak. La ilaha illallah. Ini ada orang-orang yang sampai nolong orang itu sampai berhutang. Sebagiannya dipergunakan untuk kepentingan beliau, dan sebagian lagi adalah hutang piutang peninggalan sang ayah. Setelah merasa sulit untuk menetap di sana, beliau masuk ke daerah Ethiopia dan menetap di daerah Hausa. Sana beliau membangun sebuah masjid dan menikah untuk yang kedua kalinya. Setelah itu beliau berangkat ke Tarim dengan tujuan hendak menetap di sana. Yaman memang kota susah ya, negeri yang memang tidak ada. Yang kita bisa lihat dulu zaman Habib saja yang bisa dilihat matahari sama barang pasir saja, sudah tidak ada lagi. Hiburan melihat bulan palingan. Kalau restoran zaman kita aja dulu udah ada. Sedikit 1-2 restoran di pasar itu palingan ada. Dan itu tidak boleh kita masuk. Karena masuk restoran aib. Kalau penuntut ilmu makan di restoran itu aib di sana. Kalau di sini enggak. Setelah itu kesian sampai Habib utangnya banyak, bingung mau makan, buat makan buat orang akhirnya lari ke Ethiopia. Nah, Ethiopia dulu kayak Dubai. Dulu orang barang-barang, lihat barang-barang di pasar seng dulu dari Ethiopia semuanya dulu putaran ekonomi di Ethiopia. Nah, ini Habib ke sana, menetap di sana dan menetap di daerah Hausah namanya. Di sana beliau membangun sebuah masjid dan menikah untuk yang kedua kalinya. Setelah itu beliau berangkat ke Tarim dengan tujuan hendak menetap di sana. Biasa mereka hijrah pulang lagi untuk menghidupi keluarga mereka sambil menyebarkan dakwah ini. Dan di Tarim ini tidak ada orang bangun tidur tahunya buku.
Sama baju saja kita zaman Habib, kalau zaman sekarang ini kita lihat, Masya Allah sudah bagus benar. Zaman kita dulu orang punya baju, semua baju orang tak ada bagus. Tak ada orang punya baju bagus ke sana. Zaman kita dulu mondok ya, tak ada perasaan yang punya bagus. Orang-orang khusus saja, karena orang sana mikirnya bukan baju lagi sudah. Buku, punya duit, mau beli duit apa, mau beli buku. Mau beli duit, mau beli buku. Oh bangga benar kalau punya buku Sahih Bukhari, punya buku Al-Adhkar. Oh bangga benar bisa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita banyak bersyukur. Kalau kita ngeliat dunia ini ke atas, gak habis-habisnya. Kalau urusan dunia ngeliat ke bawah, nah banyak orang di bawah kita. Tapi kalau urusan akhirat kita lihat di atas. Orang sudah sholat setiap malam 100 rakaat, kita belum bisa. Orang setiap malam selawat dengan Nabi Muhammad, kita belum bisa. Nah ini harus. Kalau urusan ibadah, kita disuruh Nabi Muhammad melihat ke atas. Inilah pengikut Nabi. Pengikut Nabi menghayalnya lain, bukan menghayal punya mobil banyak, menghayal punya salawat salawatku banyak sudah sekarang. Aku setiap malam hatam dalail, aku setiap malam hatam Al-Quran. Itu hayalan mereka, berhayal mudah-mudahan umur sudah nambah lagi, bertambah lagi ibadahnya lebih daripada itu terus. Hanya dunia ini tidak ada artinya. Memang dunia tidak ada artinya ya. Mau kemana kita di dunia ini? Kita ngeliat siang malam. Nah, akan berarti dunia ini kalau kita jadikan ladang akhirat. Wah, namanya tugas kita belum selesai ini. Tugas kita belum selesai. Karena ini adalah ladang akhirat. Harus kita tanam banyak-banyak kebaikan di sini. Mari kita tanam. Mari kita bersemangat lagi. Harus kita menjadi anak muda lagi. Tidak ada yang tua di sini. Ya. Semuanya orang muda semuanya. Kenapa? Karena kita mau raih sesuatu yang besar ini. Dan alhamdulillah tidak perlu dengan tenaga yang kuat, berdobok saja sudah kita bisa beramal. Dengan niat bisa beramal. Dengan berkumpul begini beramal semuanya kita. Harta karun yang kita mau ambil bareng-bareng ini. Kenapa? Kita mau berkumpul di tempat ini, mau nyari harta karunnya Nabi Muhammad untuk kebahagiaan kita yang abadi. Bukan cuma kita yang dapat, keluarga kita. Kalau kita masuk surga selamat, kita bisa menyelamatkan 70.000 orang. 70.000 orang. Masa anak cucu kita ada 70.000? Nah, 70.000 bisa sama ya Allah. Habib aja ke Rasulullah palingan 40 nasab. Bin 40 baru nyampe Rasulullah. Ini 70.000. Kita harus semangat. Kalau kita tidak semangat, habis dunia ini begitu saja. Hari ini kita dengar fulan meninggal dunia, baru tadi hari subuh. Tak ada apa daripada Bang Fulan meninggal dunia. Ya Allah, semua balik. Nah ada yang meninggal ini. Ini akan hari semuanya kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Al-Habib Ahmad ini tadi sambung ke manaqibnya. Setelah itu beliau berangkat ke Tarim dengan tujuan hendak menetap di sana. Bukan gara-gara apa? Gara-gara banyak hartanya, banyak ini enggak. Bila cukup, ada bekal hidup, tinggal di Tarim. Tarim jelas, kalau sudah masuk kota itu jangan mikir lagi tidak ada duitnya. Tidak ada sudah. Nunggu ibadah saja, rezeki benar-benar subhanallah dari Allah. Ya Allah. Sebelum ke Tarim beliau tinggal di beberapa kota Syihir. Di sana beliau mendapatkan sambutan yang hangat dari Sultan Ali bin Badar. Nah, dulu Syihir agak maju. Syihir ini di sebelahnya Oman dia. Lalu beliau meneruskan perjalanan ke kota Tarim. Tak senang beberapa waktu beliau meninggalkan Tarim, berangkat menuju Mekah selama beberapa kali dan begitu juga berulang kali menziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada akhirnya beliau bolak-balik antara Mekah dan Madinah. Selama tinggal di sana, beliau bertemu dengan beberapa ulama dan menuntut ilmu dari mereka. Padahal kala itu beliau sudah pantas untuk diambil ilmu darinya.
Selanjutnya beliau merantau ke negeri India. Di sana bertemu dengan Sayyid Al-Wafi Ahmad bin Umar Al-Hindwan. Beliau tinggal di tempatnya dan belajar ilmu kepadanya. Kemudian beliau kembali lagi ke Tarim untuk membantu Sayyid Ahmad Al-Hindwan dalam urusan harta guna, melunasi hutang-hutang pamannya Sayyid Al-Allamah Abu Bakar bin Husain Al-Faqih. Beliau pandai menjalankan usaha yang dipercayakan padanya hingga hutang tersebut terlunasi. Siang ini Habib kesana kemari berjuang. Gara-gara ada hutang, bukan cuma dia yang hutang, pamannya, keluarganya, tapi dilunasi semuanya. Kerjaannya, subhanallah. Hidup memang untuk berbuat baik, nolong keluarga. Itulah gunanya harta. Punya harta tidak bisa nolong keluarga, buat apa punya harta? Punya ilmu tidak bisa ngajak orang ke jalan yang baik, buat apa punya ilmu? Punya harta tidak bisa beli obat untuk diri sendiri, beli obat untuk saudara kita, beli obat untuk anak kita, buat apa beli yang punya harta? Tidak ada gunanya mana hartanya. Tapi kalau harta sudah berguna, hartanya bisa nolong orang miskin, punya duit. Tidak ada simpanan yang banyak, yang nyimpennya Allah nanti. Ada simpanan. Pas kita butuh nanti muncul itu simpanan. Nah, keluar duit. Subhanallah, dari sini datang, dari sini datang. Dengan di Allah, janji Allah ini masalahnya. Orang sedekah ini bukan lagi yang berjanji sama dia, ini manusia biasa. Allah yang punya dunia sejagat raya, dibilang Allah akan lipat gandakan setiap titik sedekah kita. Nah, tinggal kita benar-benar memang pengen harta kita ini bermanfaat. Nah, bermanfaat apa? Anak kita, semua orang di sebelah kita tahu dengan harta itu bermanfaat. Wah, nikmati. Itu namanya harta, teman. Kalau enggak, buat apa punya ilmu, buat apa punya harta? Punya ilmu, dia aja tidak pernah ngajarin orang, tak pernah ngajak orang ke jalan yang baik. Nanti bubuhannya dinasihati, tak mau gitu. Biarin aja, doakan. Mudah-mudahan mereka mendengar. Kalau punya ilmu tidak disampaikan, tidak ada berkah itu ilmu, tidak ada manfaatnya namanya. Tapi kalau sudah ilmu disampaikan, lain langsung. Itulah orang bilang kalau sudah mondok pulang harus ngajar, jangan sampai tidak ngajar. Suruh ngajar, nanti ini keberkahan ilmu lah menarik segala-galanya. Tak tahunya 5 tahun, 10 tahun, tiba-tiba muncul keberkahan ini. Nah, beliau ini sampai melunasi semua hutang. Kemudian beliau kembali ke India disertai oleh seorang pecinta Ahlul Bait yang bernama Sa'id. Setelah beberapa waktu beliau kembali ke kota Tarim dan belajar beberapa kitab yang bermanfaat kepada guru kami dan kepada Sayyid Abdullah bin Ahmad bin Faqih. Sewaktu berusia 50 tahun lebih, beliau masih giat menuntut ilmu dan membaca buku-buku ilmu. Bahkan beliau membaca kitab Ihya di hadapan Imam Haddad sampai pada bab muraqabah. Selanjutnya beliau mengisyaratkan agar Sayyid Ahmad ini menyelesaikannya kepada Sayyid Ja'far Shadiq bin Husain bin Syekh Abu Bakar. Akhirnya pun juga selesai. Dalam usia itu beliau meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, ya, umur tua-tua masih menuntut ilmu terus. Tepatnya pada akhir bulan Dzulhijjah tahun 1116 Hijriah, setelah menderita sakit ringan, beliau dikuburkan di Tarim bersama kuburan datuk-datuknya. Beliau meninggalkan anak-anak laki-laki dan perempuan, diantaranya yang bernama Idrus. Sebelumnya juga sudah lahir 2 orang kakak perempuannya di Wahad dari istri putri pamannya sendiri Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Ali. Sedangkan yang ada di Tarim anak-anak beliau adalah Muhammad, Abdullah dan Rubaiyah dari istri keluarga Baharmi. Semoga Allah memberkahi mereka semua dan membimbing mereka ke jalan orang-orang yang saleh. Penyusun qasidah ini menuangkan bait-bait syair yang memuji Sayyid Ahmad ini dan jawaban atas qasidah yang ia tulis kepadanya saat sedang melakukan salah satu perjalanannya. Qasidah pujian itu adalah sebagai berikut. Di antara mereka Syahabuddin Ahmad mendapat keistimewaan yang lebih kelembutan dan kasih sayang Allah, maksudnya Sayyid Ahmad tadi, keturunan para guru arifin yang merupakan sumber
rahasia ma'rifat pengemban kewalian. Kami mendapat balasan yang baik dari mereka dan ikatan yang sangat kuat dalam landasan ilmu tariqat. Dari mereka kami timba dan kami ambil hakikat tariqat tentang kesungguhan dan ketulusan cinta. Jadi Tuhan, marilah kita ambil ilmu tariqat mereka dari tangan ke tangan lain sampai dari hadirat Nabawi. Wahai Ahmad yang alim dan penuh barokah, wahai anak yang telah mengungguli manusia dengan derajat yang tinggi, rahasia yang terambil dari Aidrus dan berlanjut setelah Afif Abdullah bin Ali dan terus bersambung sampai Syekhul Qutub, para arifin, Imam Ali bin Abu Bakar sandaran kami dan panutan kami dalam menukil ilmu hakikat. Baik-baikmu yang indah yang telah kamu susut, mengingatkan hari-hari di mana kamu bersama para kekasih. Berapa banyak bait itu menimbulkan kerinduanku dan rohku yang selama ini tertanam dalam hati. Teguhlah dalam kebaikan dan hati yang bersih, yang termakmurkan alam ini dengan hembusan rahmatnya. Semoga Tuhanku berselawat selama angin berhembus kepada Nabi Al-Mustafa Al-Hadi dan keluarganya. Lihat semua para awliya salih ini, mereka menghadapi ujian hidup berapa tahun memikirkan kehidupan. Nah, disitulah derajat Allah angkat. Ujian inilah ada sesuatu kedudukan itu tak bisa terangkat dengan sholat derajatnya, tak bisa dengan puasa, tapi dengan uji. Ada yang diuji dari anak, ada yang diuji dari mantu, ada diuji dari istri, ada yang diuji dari pekerjaan, ada macam-macam. Jadi inilah hidup, jangan kita bingung lagi sama ujian ini. Udah kita pinggirkan ini. Semuanya kita sudah jadi orang, kalau sudah kenal sama Allah, untung semuanya. Bukan ujian, untung semua ada. Dan hidup ini memang sudah diciptakan untuk itu. Dunia ini yang kita hadapi ada ujian. Nah, tapi jangan pernah kita ujian. Dulu ada satu sahabat, sakit terus ini sahabat, gak bisa baik-baik, mau obat ini segalanya, sampai ngadu sahabat-sahabat yang lain sama Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabatmu ini sudah dikasih obat, doakan semua, sampai detik ini tidak sehat-sehat. Ketemulah Nabi Muhammad. Bilang, ada apa dengan engkau? Ya Rasulullah, memang penyakitku ini tidak bakal sehat juga, karena aku minta sama Allah ada penyakit. Minta. Bagaimana minta penyakit ini? Dia minta, ya Allah, dosaku ini banyak ya Rabb. Sudahlah ya Rabb, ampunkanlah dosaku, berikanlah penyakit, terserah Engkau. Yang penting dosaku semuanya Engkau ampun dan maafkan aku. Dia berdoa dengan doa begitu. Marah Nabi Muhammad, jangan berdoa begitu. Apakah kau tidak tahu Allah suruh kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah? Sesungguhnya Allah punya kesenangan dunia. Minta ampunan Allah, minta maafnya Allah, minta maafnya Allah. Jangan kita minta biarlah. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, ini angkat balaku ini. Kau mau beri sakit, aku sakit apa terserah. Jangan. Minta digantikan punya. Minta ampunan benar-benar. Allah ini Maha pengampun. Kalau kita cerita masalah ampunan Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Memang Allah ini tidak akan ingkar sama janjinya. Janji yang apa ini yang tidak ingkar? Janji orang yang berbuat ini dibalas pahala, itu tidak akan ingkar. Kita berbuat begini dibalas sama Allah, tidak akan ingkar. Tapi kalau janji-janji buruk, Allah ingkar. Kenapa Allah ingkar? Karena sayang sama hambanya. Misalnya Allah bilang, nanti kalian begini, gue hukum begini. Kadang-kadang Allah ada hukumnya. Kenapa? Sayang, rahmati wasi'at ala kulli syai'in. Allah bilang, rahmatku melebihi segala-galanya. Ya Allah, beruntung kita. Daripada kebesaran rahmat Allah itu, yang kita tahu orang ini kalau taubat, kapan diterima taubat? Doa, semuanya ini kapan? Sebelum meninggal. Kalau udah masuk kubur, tidak lagi. Sudah tidak ada lagi urusan taubat dalam kubur, tidak. Itu secara ilmu. Tapi apakah kita tidak ingat di akhirat?
Bahwa Rasulullah bilang apa? Umatku saja nanti bisa membagi syafaatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nanti di akhirat. Kapan ini? Sudah urusan dunia sudah selesai. Tapi doa masih dikabulkan Allah. Irfa' ra'sak, Allah bilang angkat kepalamu ya Muhammad. Kejadian ini kapan kata ulama bilang? Setelah meninggal. Namanya setelah meninggal. Amalan kita, doa kita diterima juga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti di akhirat bukan cuma Nabi yang minta syafaat ini. Yusfa'u yawmal qiyamah al-anbiya, thumma syuhada. Para nabi, para orang-orang yang mati syahid, ulama-ulama, mereka akan meminta kepada Allah. Namanya doa ini dikabulkan bukan sebelum masuk kubur, hatta setelah masuk kubur. Allah karena sayangnya sama umat ini akan diterima doa-doa tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Jadi jangan pernah Rasulullah bilang kalian ini rugi namanya kalau minta-minta begitu tuh. Belum kenal sama Allah namanya. Kalau sudah urusan sama Allah itu sudah, jangan minta ya Allah gantikan ini, ya Allah sudahlah biarlah aku susah ya Rabb. Yang penting doaku diampunkan. Biarkan aku susah ya Allah. Yang penting anakku ini lulus sekolah. Biarkanlah ya Allah aku sakit, berikan aku penyakit saja ya Allah. Yang penting anakku ini dapat jodohnya. Nah jangan berdoa begitu. Minta yang bersih-bersih langsung. Nah ada susahnya ya Allah, minta senang semuanya. Itu sudah kenal sama kekuatan Allah. Hati-hati jangan berdoa begitu. Karena Nabi Muhammad sampai marah waktu berdoa begitu. Marah Nabi, minta utlub Rabbana atina, minta ya Allah berikan kami kesenangan dunia dan kesenangan akhirat. Karena Nabi Muhammad tahu ini Allah, dunia dan jagat raya ini dia yang punya. Dunia dan jagat raya ini, pernahkah melihat ada orang kita ngetuk itu orang? Ini orang kaya saja. Oh kita muji-muji, Tuhan tolong Tuhan orang baik ini. Nah, 1 menit aja kita puji dia. Kira-kira yang dikasih uang 1.000? Nah mungkin. Orang kaya benar-benar kaya, punya tambang misalnya, masa dikasihnya 1.000? Paling tidak 100.000 minimal bisa kata, atau 10.000. Nah mungkin 1.000. Tambah lagi Allah, dunia dan jagat raya ini. Kita naik pesawat, belum nyampe berapa jam baru nyampe Mekah. Allah mau ngasih 1.000 sama kita. Allah ada, Allah ini maha besar. Udah rugi kalau kita tidak minta yang besar. Tapi harus punya niat tadi. Kalau sudah berdoa, pakai niat, aku minta, aku pengen jadi orang yang alim, yang berkah ilmunya, dengan niat supaya aku bisa nolong umat Nabi Muhammad dengan ilmu. Oh, aku minta mudah-mudahan aku Allah jadikan pedagang yang besar supaya aku bisa berjuang untuk Nabi Muhammad, mengajak manusia, menyelamatkan manusia. Mengangkat tangan benar-benar diberi sama Allah, tapi harus minta benar-benar tahu sama Allah. Kalau sudah kenal sama Allah, tahu. Beruntung kita minta apapun sudah tahu Allah. Tunggu waktunya saja. Ada yang dikasih waktu ini. Dan Allah melihat juga diri kita bagaimana. Allah tidak akan mau ngasih kita sesuatu yang jadi beban kita. Kita diberikan apa? Diberikan sesuatu kedudukan yang bakal jadi beban kita. Jadikan ketua DPR, dia tidak sanggup kita beban. Kenapa tidak sanggup kita? Nah, kita ada masing-masing punya kelebihan. Yang penting sama barokah dari. Jadi jangan pernah minta itu sudah. Kalau minta dibersihkan semuanya dari segala yang tidak baik dalam kehidupan ini. Baik itu dunia maupun Kenapa aku minta itu? Karena Nabi Muhammad marah kalau kita tidak minta senang dunia. Nabi Muhammad aja marah, minta senang dunia. Tapi senang itu bukan dengan kayak pikiran hawa nafsu. Duit banyak, emas banyak, kan itu nafsu yang berpikir. Kalau sudah sama Allah ini lain, mikir senangnya itu beda. Senang hati, gembira, tenang bersama Allah, bersama Rasulullah. Kenikmatannya tidak bisa diukir dengan tulisan lagi sudah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.